Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Tufatul Mubarokah dari kelas 3D dengan NIM 2301025049. Dalam video ini, saya akan memenuhi tugas UAS pedagogik transformatif untuk menjelaskan yang ada di mind mapping yang saya buat. Baik, materi yang pertama ada perkembangan emosi, sosial, dan spiritual pada peserta didik. Yang pertama ada pengertian emosi. Emosi adalah reaksi psikologis yang muncul sebagai respon terhadap pengalaman atau peristiwa tertentu. Emosi berperan penting dalam pengaturan perilaku, komunikasi, serta motivasi individu. Fungsi emosi yang sehat mencakup kemampuan untuk memahami dan mengelola perasaan secara efektif. Pengaruh orang tua sangat penting dalam pembentukan emosi yang positif, karena anak-anak seringkali belajar mengenali dan mengekspresikan emosi dari orang tua mereka. Pentingnya komunikasi, kebutuhan emosi juga ditekankan, di mana emosi perlu diekspresikan dengan cara yang sehat dan bermanfaat. Yang kedua, ada sosial. Perkembangan sosial berkaitan dengan bagaimana individu berinteraksi dan membentuk hubungan dengan orang lain di masyarakat. Sejak usia dini, anak-anak belajar tentang norma sosial dan nilai-nilai masyarakat yang memandu perilaku mereka. Interaksi awal dengan orang tua, keluarga, dan teman sebaya sangat mempengaruhi perkembangan sosial seorang anak. Selain itu, pengaruh masyarakat juga sangat besar dalam membentuk pemahaman antara terhadap norma dan aturan sosial. Yang ketiga, ada perkembangan spiritual, berkaitan dengan pencarian makna hidup dan hubungan individu dengan nilai-nilai yang lebih dalam, seperti kepercayaan agama dan etika moral. Nilai-nilai spiritual seringkali terkait dengan pendidikan agama dan ajaran moral yang diterapkan individu dari keluarga dan masyarakat, seperti nilai-nilai Al-Quran bagi mereka yang beragama Islam. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi emosi. Lingkungan keluarga. Keluarga adalah tempat pertama di mana seorang anak belajar mengenali, mengelola emosi mereka. Lingkungan sportif dan penuh kasih sayang itu dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan emosional yang positif. Yang kedua, interaksi sosial. Hubungan sosial dengan orang lain seperti teman, guru, dan anggota keluarga lainnya juga sangat mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Yang ketiga adalah pengalaman pribadi, baik itu pengalaman positif maupun negatif. Peristiwa pribadi sangat berpengaruh dalam pembentukan emosi seseorang. Pengalaman yang menyenangkan dapat menumbuhkan emosi positif, sementara pengalaman yang sulit dapat mengajarkan individu cara menghadapi dan mengatasi emosi negatif. Yang kedua itu sosial. Teman sebaya, interaksi dengan teman sebaya menjadi faktor penting dalam perkembangan sosial. Anak-anak belajar tentang kerjasama, komunikasi, dan nilai-nilai sosial lainnya dari lingkungan teman sebaya mereka. Persahabatan memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi peran sosial dan mengembangkan identitas mereka. Masyarakat, lingkungan masyarakat yang lebih luas termasuk sekolah, komunitas, dan kelompok sosial lainnya juga berperan besar dalam membentuk pemahaman anak tentang nilai-nilai sosial. Yang ketiga, spiritual. Pendidikan agama yang diterima dari keluarga, sekolah, atau komunitas keagamaan itu membantu individu untuk membangun pemahaman tentang keyakinan spiritual mereka. Pendidikan agama memberikan panduan moral yang membentuk perilaku individu, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks yang lebih luas. Di sini ada nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat termasuk norma agama dan etika sosial mempengaruhi cara seseorang mengembangkan pemahaman spiritual. Nilai-nilai ini memberikan arahan dalam menjalani kehidupan. Di sini ada karakter perkembangan. Yang pertama itu ada emosi, elektros. Faktor yang memicu timbullah emosi pada individu. Ini berupa kejadian, situasi, atau bahkan pemikiran tertentu.
receptors sistem tubuh yang merespons stimulus yang muncul emosi, misalnya reaksi tubuh terhadap rasa takut atau kegembiraan. State keadaan emosional yang dirasakan individu pada saat tertentu, misalnya rasa senang, sedih, marah, atau cemas. Experience, cara individu mengekspresikan emosi mereka baik melalui ekspresi wajah atau gerakan tubuh maupun kata-kata. Experience mengalami emosional yang dirasakan oleh individu seiring berjalannya waktu. Pengalaman emosional ini bisa bersifat mendalam dan mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi tertentu. Yang kedua ada sosial. Keterkaitan emosi dengan sosial, emosi, interaksi sosial memiliki hubungan yang erat. Misalnya interaksi sosial yang positif dapat memunculkan emosi bahagia, sementara konflik sosial dapat menimbulkan emosi negatif. Hal ini menunjukkan bagaimana perkembangan emosi dan sosial saling mempengaruhi. Terus teori Erikson mengacu pada teori perkembangan psikososial yang menekankan bahwa perkembangan emosional anak berlangsung melalui tahap-tahap yang berkaitan dengan pembentukan identitas dan hubungan sosial sepanjang hidup. Yang ketiga ada spiritual, tingkat dongeng. Pada tahap ini anak-anak seringkali mulai memahami nilai-nilai sosial dan moral melalui cerita dan dongeng yang diceritakan oleh orang tua atau guru. Dongeng membantu anak-anak mengenali perbedaan antara yang benar dan salah serta konsekuensi tindakan tersebut. Tingkat kenyataan, pada tingkat ini individu mulai menyadari kenyataan kehidupan, mulai mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spiritual yang mendalam. Mereka memulai mempertanyakan makna hidup, tentang spiritual dan tujuan akhir kehidupan mereka. Yang terakhir ada tingkat individuasi. Di sini ini adalah proses di mana individu mulai menemukan jati diri mereka dan mengembangkan keyakinan pribadi yang mendalam. Baik, materi kedua ada karakteristik pada Gen Z dan Gen Alpha. Yang pertama ada definisi. Generasi Gen Z lahir pada tahun 1995 dan 2010. Generasi Gen Z ini adalah kelompok individu yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010. Mereka tumbuh di era di mana internet, smartphone, dan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Generasi ini sangat berbeda dari generasi sebelumnya karena mereka sudah terbiasa dengan teknologi sejak usia muda. Ketersediaan akses informasi yang cepat. Gen Z terbiasa mendapatkan informasi dalam hitungan detik berkat internet. Mereka menggunakan berbagai sumber informasi seperti media sosial dan platform digital lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk terus belajar dan mencari informasi kapanpun yang dia butuhkan. Generasi Alpha lahir pada 2010. Generasi ini adalah yang lahir sering disebut sebagai generasi pertama yang benar-benar lahir di digital karena teknologi telah sangat maju ketika mereka lahir, seperti internet, aplikasi teknologi yang cerdas lainnya. Pengalaman mereka dengan teknologi dimulai sejak usia sangat dini. Berbeda dari generasi sebelumnya, anak-anak yang generasi Alpha telah mengenal perangkat teknologi seperti tablet, smartphone, dan laptop dari usia yang sangat muda. Hal ini mempengaruhi cara mereka belajar. Yang pertama ada karakteristik umum. Generasi Gen Z akrab dengan teknologi. Generasi Z tumbuh bersama berkembang pesat teknologi seperti media sosial, video, dan game online. Hal ini membuat mereka tidak hanya menggunakan aktif teknologi tetapi juga mampu dengan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kemampuan multitasking yang tinggi, generasi ini seringkali mengerjakan beberapa tugas, misalnya menggunakan smartphone untuk media sosial dan mendengarkan musik sambil belajar. Kemampuan berpikir kritis yang kuat. Karena mudahnya akses informasi, generasi Gen Z ini seringkali mempertanyakan informasi yang mereka terima. Mereka cenderung mencari sumber informasi yang lebih dari satu, membandingkan fakta dan yang menarik kesimpulan sendiri. Kemandirian dalam belajar. Dengan akses platform pembelajaran online dan tutorial video dan sumber daya digital lainnya, generasi Gen Z ini lebih cenderung belajar secara mandiri. Generasi Alpha, digital native. Anak-anak generasi Alpha bahkan sejak balita
sudah terbiasa dengan penggunaan perangkat digital seperti iPad dan smartphone. Nah, menggunakan teknologi ini tidak hanya untuk bermain tapi juga untuk belajar. Kreativitas tinggi. Dengan akses tak terbatas konten digital, generasi alfa mampu mengembangkan ide-ide kreatif. Keterampilan sosial yang berbeda, interaksi sosial mereka berbeda dari generasi sebelumnya, di mana komunikasi lebih banyak dilakukan melalui media digital seperti teks, media sosial, atau game online. Ini membuat mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam membangun hubungan sosial dan memiliki kemampuan berinteraksi daring. Generasi alfa sudah mulai familiar dengan konsep transaksi online seperti pembelian aplikasi, game, atau barang-barang lain yang melalui platform digital. Kesadaran lingkungan dan sosial yang tinggi, generasi alfa memiliki akses kelebihan banyak informasi mengenai isu-isu global seperti perubahan iklim dan keadilan sosial. Mereka lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Ini di sini ada implementasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada strategi berbasis teknologi. Generasi Gen Z ini dan Alpha menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif. Contohnya penggunaan aplikasi pendidikan, platform learning, dan perangkat lunak interaktif membantu siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menarik dan relevan. Kedua, ada mengembangkan higher order think skill HOTS. Pengembangan HOTS sangat penting bagi kedua generasi ini. Mereka harus dilatih untuk berpikir secara kritis, memecahkan masalah, dan menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Yang ketiga ada kebebasan ekspresi. Kedua generasi ini lebih terbiasa mengekspresikan diri mereka melalui media digital. Hal ini tidak hanya membantu siswa untuk menyalurkan ide mereka, tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar mereka. Yang keempat, pengembangan karakter. Pengembangan karakter juga penting bagi generasi Gen Z dan Alpha. Tantangan utama mereka adalah menghadapi berbagai pengaruh negatif di dunia digital, seperti cyberbullying dan paparan konten yang tidak pantas. Oleh karena itu, penting bagi mereka pembelajaran untuk membekali siswa dengan nilai-nilai moral. Yang kelima, menggunakan media digital beragam. Pembelajaran untuk kedua generasi ini juga mengekspresikan mereka untuk dunia kerja di masa depan yang sangat bergantung pada teknologi dan kemampuan digital. Teori ketiga, teori belajar humanistik dan konstruktivistik dan sosial. Teori belajar humanistik. Pengertian teori belajar humanistik menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan perasaan individu dalam proses belajar. Fokusnya pada pengembangan potensi diri individu secara maksimal dengan menekankan aspek kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab individu. Teori ini bertujuan agar pembelajaran tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan kepribadian, kreativitas, dan aktualisasi diri. Yang kedua, teori menurut para ahli. Ada Carlos Rojas menekankan bahwa proses belajar harus didasarkan pada kebebasan individu dalam memilih apa yang ingin mereka pelajari. Yang kedua ada Arthur Cambas menyatakan bahwa proses belajar adalah fenomena yang dipengaruhi oleh persepsi siswa terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Yang terakhir ada Abraham Maslow menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan di mana kebutuhan dasar harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum individu bisa mencapai pembelajaran yang maksimal. Yang ketiga ada prinsip-prinsip. Menekankan pada kebebasan belajar dan tanggung jawab individu, siswa diberikan kebebasan dalam proses pembelajaran mereka, tetapi juga diberi tanggung jawab atas hasil belajarnya. Pengalaman hidup dan konteks sosial sangat penting dalam pembelajaran. Teori humanistik menganggap pengalaman pribadi sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Yang keempat ada aplikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana kelas yang ramah, aman, dan mendukung. Yang terakhir, metode yang mengutamakan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Guru mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi, kerja kelompok, atau kegiatan kreatif lainnya. Di sini ada teori belajar
konstruktivisme. Konsep teori konstruktivisme pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Siswa bukanlah penerima pasif informasi, tetapi juga mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka alami dan pelajari. Setiap individu memiliki cara unik untuk memahami dan menafsirkan informasi. Yang kedua, proses mengkontribusi pengetahuan dalam proses ini. Individu mengintegrasikan pengalaman baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Siswa terus membangun pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman belajar yang terus-menerus. Yang ketiga ada proses belajar. Proses belajar konstruktivisme melibatkan aktivitas aktif, refleksi, dan kolaborasi, di mana mereka berperan dalam mengeksplor masalah, berdiskusi dengan teman sebayanya. Yang keempat ada konstruksi pengetahuan menurut Vygotsky, menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam proses pembelajaran. Ia percaya bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial di mana siswa bekerja sama dengan orang lain untuk membangun pengetahuan baru. Yang kelima ada aplikasi dalam pembelajaran. Di sini ada proyek kolaboratif dan diskusi kelompok. Pembelajaran konstruktivis mendorong adanya proyek atau tugas kelompok di mana siswa bisa berbagi ide-ide mereka. Yang terakhir ada mengadaptasi kurikulum berdasarkan pengalaman siswa. Guru mengakomodasi pembelajaran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Di sini ada teori belajar sosial. Yang pertama, konsep teori belajar sosial melalui observasi dan imitasi. Siswa belajar dengan mengamati perilaku orang lain, meniru, dan kemudian memperkuat untuk merevisi perilaku tersebut. Yang kedua ada aplikasi dalam pembelajaran. Menggunakan peran atau model mentor dalam proses pembelajaran, guru atau mentor berfungsi sebagai model yang memberikan contoh. Mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek seperti dalam teori konstruktivisme, pembelajaran sosial juga menekankan pentingnya kolaborasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.